Hai, welcome back di Simales, channel yang bahas suka-suka admin. Kalau kita bicara soal cerutu mewah, pasti pikiran kita langsung tertuju pada Kuba atau Republik Dominika. Tapi tahu nggak kalian, kalau di jantung kota Yogyakarta ada sebuah pabrik cerutu legendaris yang kualitasnya diakui dunia dan sudah mengepul sejak zaman kolonial Belanda. Nama tempat ini adalah Tarumartani. Didirikan pada tahun 1918, ini adalah pabrik cerutu tertua di Indonesia yang masih beroperasi hingga hari ini. Menariknya, tempat ini lahir dari pengusaha Eropa yang merantau ke Hindia Belanda. Mari kita masuk ke dalam mesin waktu. Kisah ini dimulai lebih dari seabad yang lalu. Didirikan oleh orang kebangsaan Belanda, seorang pengusaha tembakau bernama Adolphe Anthony Louis Marie Mignot pada tahun 1918. Dia resmi mendirikan pabrik cerutu dengan nama awal Firma Negresco. Awalnya, pabrik ini didirikan untuk memanfaatkan hasil tembakau berkualitas tinggi yang melimpah dari tanah Jawa, khususnya wilayah Pakualaman dan sekitar Yogyakarta. Cerutu yang dihasilkan tidak menyasar pasar lokal, melainkan langsung diekspor ke Eropa untuk memenuhi selera para bangsawan di sana. Saat Perang Dunia Kedua pecah dan Jepang menduduki Indonesia, nama pabrik ini sempat diganti menjadi Jawa Tobacco Kojo. Namun, titik balik sesungguhnya terjadi setelah Indonesia merdeka. Atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, pabrik ini dinasionalisasi dan diberi nama Tarumartani. Nama ini diambil dari bahasa Jawa kuno,
Taru yang berarti daun, dan Martani yang berarti kehidupan. Jadi, Taru Martani secara harfiah adalah daun yang menghidupi. Sebuah doa agar industri tembakau ini bisa menjadi sumber penghidupan bagi rakyat Yogyakarta. Berbeda dengan pabrik rokok modern yang mengandalkan mesin otomatis berkecepatan tinggi, Taru Martani mempertahankan seni pembuatan cerutu buatan tangan atau handmade. Daun tembakau pilihan difermentasi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk menghasilkan aroma yang khas. Merek-merek legendaris mereka seperti Mundi Victor dan Senator tetap diproduksi dengan standar yang sama seperti 1 abad lalu. Tidak heran jika cerutu dari sudut kota Yogyakarta ini tetap rutin melanglang buana ke pasar Eropa, Amerika, hingga Asia. Hingga hari ini, Taru Martani bukan sekedar tempat produksi. Komplek pabriknya di daerah Baciro kini menjadi cagar budaya. Bahkan dilengkapi dengan kafe tempat anak muda bisa menikmati suasana retro berbalut sejarah. Taru Martani adalah bukti hidup bahwa kualitas dan tradisi tidak akan kalah oleh zaman. Kalau kalian jalan-jalan ke Jogja, jangan lupa mampir ke sini buat merasakan langsung atmosfer sejarahnya. Bagaimana menurut kalian? Kalau kita bicara soal pahlawan atau tokoh pewayangan di bungkus rokok, biasanya yang dipilih adalah sosok yang tampan, bijaksana, atau sakti mandraguna. Tapi, merek rokok satu ini justru nekat memakai wajah seorang antagonis, pemberontak, dan berwajah merah sebagai logonya. Inilah Menak Jinggo, lahir pada tahun 1932 di kota Kudus. Rokok ini sempat dijuluki sebagai rokoknya kaum pekerja keras. Tapi, bagaimana bisa sebuah merek yang identik dengan kelas pekerja dan memakai logo tokoh pemberontak bisa selamat melewati era penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era milenial? Mari kita bahas rahasianya. Kisah ini dimulai pada tahun 1932. Seorang pengusaha bernama Ko Jae-syong dan Tan Jing-tai mendirikan sebuah perusahaan tembakau di kota Kudus bernama Firma Nojorono. Di tahun yang sama, mereka meluncurkan produk andalan bernama Minak Jinggo. Minak Jinggo merupakan seorang raja dari Blambangan yang dalam legenda Majapahit digambarkan sebagai sosok pemberontak berkulit merah. Keputusan memilih nama sebenarnya adalah strategi penasaran yang sangat jenius. Ko Jae-syong dan Tan Jing-tai ingin rokok ini merepresentasikan karakter yang berani, kuat, keras kepala, dan pantang menyerah. Karakter yang sangat dekat dengan jiwa para kuli, petani, nelayan yang menjadi target pasar utama mereka. Tantangan terbesar Minak Jinggo bukan cuma soal saingan bisnis, tapi sejarah politik Indonesia yang sangat bergejolak. Bayangkan, baru beberapa tahun berdiri, mereka harus menghadapi depresi ekonomi global, lalu masuknya penjajah Jepang yang menghancurkan banyak pabrik lokal.
Masuk ke era 1960-an, saat politik Indonesia memanas dan inflasi meroket. Banyak pabrik kretek di Kudus gulung tikar karena kehabisan modal membeli cengkeh. Tapi Menak Jinggo tetap bertahan. Rahasianya, mereka menjaga harga tetap sangat membumi dan merangkul sistem sigaret kretek tangan atau SKT yang padat karya, membuat masyarakat lokal pasang badan untuk melindungi pabrik ini karena menjadi sumber piring nasi mereka. Memasuki era modern, Menak Jinggo melakukan gebrakan yang bikin geleng-geleng kepala. Mereka merilis satu jargon iklan yang paling terkenal di sejarah televisi Indonesia. Menak Jinggo laris manis, gila belanja. Iklan-iklan mereka dikemas dengan humor segar dan sangat merakyat, membuat citra Menak Jinggo bergeser. Dari yang tadinya dianggap rokok orang tua di pelosok desa, menjadi merek yang paling dicintai karena keunikan dan konsistensi rasanya yang gurih, pekat, dan tanpa filter. Hampir satu abad berlalu, di bawah payung Nojorono, Menak Jinggo membuktikan bahwa logo yang nyentrik dan fokus pada pasar masyarakat kelas pekerja bukanlah kelemahan. Itu adalah fondasi yang membuat mereka kokoh berdiri menembus zaman. Apakah di daerah kalian rokok legendaris berlogo wajah merah ini masih sering kalian temui? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.